Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Hari ini aku akan membawakan cerita inspiratif penuh pelajaran tentang usaha catering yang sempat sukses lewat jalan pesugihan namun berakhir tragis. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak sampai habis ya. Sari duduk di sudut dapur sempit yang sekaligus menjadi pusat bisnis cateringnya. Panci-panci besar menumpuk di sudut ruangan, sebagian penyok, sebagian berkarat. Bau bawang putih tumis yang tersisa sejak siang bercampur dengan aroma kayu basah dari meja kerja. Dulu dapur itu terasa hangat dan penuh semangat, sekarang lebih mirip gudang usang dengan suara tik-tik air menetes dari atap yang bocor. Perempuan berusia 35 tahun itu menatap buku catatan keuangan yang penuh angka merah. Hutang kepada pemasok beras, tunggakan listrik, dan gaji 2 pegawai yang belum terbayar. Di meja, ada sepiring nasi dan sayur sisa pesanan kecil tadi pagi, pelanggan terakhir yang masih percaya padanya. Sesekali ia menghela napas panjang, menahan perasaan campur aduk antara sedih dan marah pada diri sendiri. Sudah 3 tahun Sari mencoba membangun usaha cateringnya. Awalnya ia melayani tetangga, lalu teman kantor, sampai pernah mendapat pesanan dari sekolah dekat rumah. Namun sejak beberapa bulan terakhir, persaingan makin keras. Catering besar bermodal kuat menawarkan harga lebih murah. Pelanggannya satu persatu berpindah. Teleponnya jarang berdering, kecuali dari penagih hutang. Di ruang tamu kecil, suaminya, Dani, batuk-batuk keras. Pria itu sejak setahun lalu berhenti bekerja karena paru-parunya lemah. Biaya berobatnya tak kecil, dan Sari memikul semuanya sendiri. Ia pernah meminta pinjaman bank, tapi ditolak. Pinjam dari koperasi pun tak cukup untuk menutup biaya sehari-hari. Kini ia seperti terjepit, seolah dinding rumahnya yang retak-retak makin mendekat. "Bu, ada telepon," teriak Rini, pegawai remajanya, dari depan. Sari bergegas, berharap itu pelanggan. Ternyata pemasok ayam yang menagih pembayaran lama. Sari memohon penundaan, suaranya bergetar. Setelah telepon ditutup, ia terduduk di kursi plastik yang sudah renggang. Air matanya jatuh sendiri. Di tengah kesedihan itu, pikirannya melayang pada percakapan dengan Lestari, teman lama semasa sekolah yang sempat datang minggu lalu. Lestari kini hidup mewah, restoran, mobil, perhiasan. Ketika Sari menanyakan rahasianya, Lestari hanya tersenyum samar dan berbisik, "Ada jalan cepat, asal berani." Ratu Selatan selalu menolong yang mau berjanji. Kata-kata itu berulang di kepala Sari seperti kaset rusak. Ratu Selatan, jalan cepat, berani. Ia tumbuh besar dengan cerita mistis tentang Laut Selatan dan penguasanya, Nyi Loro Kidul. Cerita yang dulu ia anggap dongeng itu tiba-tiba terasa nyata ketika melihat Lestari yang mendadak kaya. Malam itu, setelah Rini pulang dan suaminya terlelap, Sari duduk sendirian di dapur yang sunyi. Lampu neon menggantung redup, menyoroti wajahnya yang letih. Di tangannya, brosur promosi catering yang tak laku. Di pikirannya, pertanyaan berputar, haruskah aku mencobanya? Haruskah aku menghubungi orang yang disebut Lestari? Suara detik jam dinding terdengar keras, seperti menghitung mundur. Sari menggigit bibirnya. Dalam hati kecilnya, ia tahu sedang berdiri di persimpangan jalan antara usaha keras yang lambat atau jalan pintas yang gelap. Namun ia juga tahu, waktu dan kesabarannya semakin habis. Pagi itu Sari berangkat lebih awal. Ia mengenakan kerudung polos warna krem dan membawa tas kain lusuh berisi beras ketan, kembang 7 rupa, dan sebotol minyak wangi melati. Itu bukan untuk masak, itu daftar yang disebutkan Lestari kemarin sore ketika Sari akhirnya nekat menelponnya. "Kalau kau serius, temui saja Pak Wiryo di Jalan Kaliurang. Dia orang pintar yang masih punya jalur ke Laut Selatan." Suara Lestari di seberang telepon terdengar setengah berbisik. "Aku dulu dibimbing dia. Ingat, jangan main-main." Jalan Kaliurang terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Rumah Pak Wiryo berdiri di ujung gang sempit, dindingnya penuh poster aksara Jawa dan gambar wayang. Di teras, angin terasa dingin meski matahari sudah tinggi. Bau dupa samar tercium, bercampur dengan aroma tanah basah. Sari merapatkan kerudungnya, gugup. Seorang pria tua berambut putih keluar, mengenakan baju lurik hijau gelap. Matanya tajam tapi senyumnya tipis. "Sari?" tanyanya lirih. "Aku sudah diberitahu." "Masuklah." Di dalam rumah, ruangan penuh benda-benda aneh, kendi tanah, keris berbalut kain kuning, lukisan ombak hijau kebiruan.
Pak Wiryo menyuruhnya duduk di tikar pandan. Sari menunduk, merasakan jantungnya berdegup kencang. "Aku tahu kau datang bukan untuk jampi biasa," kata Pak Wiryo pelan. "Lestari sudah makmur, ya?" Sari mengangguk. "Kalau kau mau jalur yang sama, ada syaratnya. Ratu Selatan tidak minta darah manusia. Tapi ia tetap minta pengorbanan. Tumbal. Kau siap?" Sari menggigit bibir. "Tumbal itu? Apa maksudnya, Pak?" Pak Wiryo menarik napas panjang. "Setiap bulan kau harus memberi sesajen, masakan dari tanganmu sendiri, kembang 7 rupa, kain hijau, dan seekor hewan laut, ikan, kepiting, atau udang hidup, dibuang ke laut atau ke sungai besar sebagai perantara. Kadang juga barang berhargamu. Kalau kau lalai, rezekimu akan diputus dan kutukan datang. Ini bukan permainan." Suasana mendadak hening. Dari ruangan dalam terdengar suara gemericik air entah dari mana. Sari merasa seolah sedang duduk di tepi pantai padahal masih di kota. Rambut kuduknya meremang. Pak Wiryo menyerahkan selembar kain hijau kecil. "Ini tanda pengikat. Malam Jumat Kliwon nanti kau datang lagi, bawa semuanya. Kita mulai ritual pemanggilan." Sari menerima kain itu dengan tangan bergetar. Ada aroma asing samar yang membuatnya membayangkan ombak. Sepanjang jalan pulang, Sari memandang kain hijau di pangkuannya. Di luar bus kota yang ia tumpangi, gedung-gedung menjulang seperti biasa, orang lalu lalang. Tapi di dalam hatinya, dunia terasa berubah. Ada jalur gelap yang baru saja ia pijak. Apakah ini benar jalan keluar, atau awal kehancuran? Pikirnya. Malam Jumat Kliwon datang dengan langit yang terasa lebih berat dari biasanya. Angin di kota mendadak dingin dan lembab. Sari melangkah keluar rumah membawa tas besar berisi beras ketan, kembang 7 rupa, kain hijau kecil pemberian Pak Wiryo, masakan yang ia masak sendiri siang tadi, dan seekor ikan bandeng hidup dalam ember kecil. Suaminya tidur, ia hanya meninggalkan catatan singkat di meja. Ia menuju rumah Pak Wiryo di ujung gang. Rumah itu terlihat lebih pekat malam itu, asap dupa keluar lewat celah jendela. Di teras, Pak Wiryo sudah menunggu, mengenakan lurik hijau tua dan ikat kepala batik. "Sudah siap?" tanyanya pelan. Sari mengangguk, walau tangannya gemetar. Di ruang tengah, tikar pandan dibentangkan. Pak Wiryo menata sesajen, kembang, masakan, minyak melati, kain hijau dibentangkan di tengah. Ember berisi ikan bandeng diletakkan di samping kendi tanah. "Ini hanya permulaan. Jangan bicara kecuali aku suruh," katanya. Lalu lampu padam, hanya tersisa cahaya lilin hijau. Pak Wiryo mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa halus, suaranya datar tapi menembus dada. Bau melati semakin kuat, Sari merasa seolah angin laut berhembus di ruangan itu. Sari menutup mata seperti yang disuruh. Ia mendengar gemericik air di telinganya, meski tak ada air. Ada suara ombak yang datang dan pergi. Lalu suara perempuan, lembut namun bergema seperti dari kedalaman laut. "Siapa yang memanggilku dari jauh?" Pak Wiryo menjawab lirih, "Hamba membawa Sari, putri kota, yang ingin meminjam rezeki Ratu Laut Selatan." Sari merasakan hawa dingin menyelubungi tubuhnya. Dalam kegelapan matanya sendiri, ia melihat sosok samar bergaun hijau zamrud berjalan di antara ombak. Wajahnya ayu, namun matanya berkilat seperti permukaan laut. "Apa kau tahu harga yang harus dibayar?" tanya suara itu. Sari terbata, Aku siap, asalkan usahaku selamat." Sosok itu tersenyum samar. "Rezeki akan mengalir, tapi setiap bulan kirimkan padaku masakanmu, kembang, dan hewan laut sebagai tumbal. Jangan lalai. Jangan menipu. Jangan mengingkari janji." Sari mengangguk meski hanya di alam bawah sadar. Kain hijau di depannya terasa hangat seperti disentuh tangan halus. Mantra berhenti. Lilin kembali menyala terang. Ruangan Pak Wiryo kembali sunyi seperti biasa. Ember berisi ikan bandeng kini kosong, ikan itu entah kemana. Pak Wiryo menatap Sari serius. "Perjanjian sudah terjadi. Kau akan segera melihat hasilnya. Ingat syarat-syaratnya. Ini bukan jalan tanpa balik." Sari menelan ludah. Di luar, kota tetap ramai, klakson kendaraan bersahutan. Tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang baru,
sebuah ikatan tak kasat mata dengan laut jauh di selatan yang bahkan belum pernah ia lihat. Seminggu setelah ritual malam itu, Sari mulai melihat perubahan kecil yang aneh tapi menyenangkan. Telepon yang tadinya jarang berbunyi kini berdering tiap pagi. Pesanan datang dari arah yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah sekolah internasional memesan makan siang untuk ratusan siswa, kantor pemerintahan memesan snack rapat. Bahkan sebuah hotel bintang 4 ingin mencoba paket cateringnya untuk acara pernikahan. Ia sempat menatap ponselnya dengan tak percaya ketika menerima pesanan itu. Nama, Sari Catering, mendadak beredar luas di media sosial kota. Banyak pelanggan mengaku menemukan nomornya secara kebetulan ketika mencari catering lain. Uang muka mengalir, utang mulai bisa dibayar. Dapur kecilnya yang dulu sepi kini riuh oleh suara pisau beradu dengan talenan, wajan besar mendesis, dan pegawai yang mondar-mandir. Ia merekrut 2 karyawan baru untuk membantu Rini. Meja makan rumah berubah jadi tempat menata boks makanan. Sari jarang tidur lebih dari 4 jam sehari, tapi lelahnya terasa manis. Setiap awal bulan, sesuai pesan Pak Wiryo, ia menyiapkan masakan spesial. Biasanya nasi tumpeng lengkap dengan lauk yang ia masak sendiri. Kembang 7 rupa ia tata di wadah kecil, minyak melati ia percikan di kain hijau. Seekor ikan laut ia beli dari pasar, masih hidup, dibawa dalam ember. Ia lalu pergi ke sungai besar di pinggiran kota yang mengalir ke selatan. Di sana Pak Wiryo sudah menunggu untuk mengirim tumbal itu. Sesajen dan ikan dilepaskan ke arus. Angin di sekitar sungai selalu terasa berbeda, ada aroma asin yang tak biasa. Setiap kali selesai, Sari pulang dengan perasaan ringan dan melihat pesanan cateringnya makin bertambah. Suaminya yang dulu batuk-batuk mulai membaik kesehatannya karena bisa berobat rutin. Rumahnya yang dulu suram kini penuh tawa pegawai. Namun di balik kesibukan itu, ada satu perasaan yang tak pernah hilang. Setiap kali ia memercikan minyak melati ke kain hijau, Sari merasa seolah seseorang di kejauhan sedang mengawasinya. Dalam mimpinya kadang muncul bayangan wanita bergaun hijau yang duduk di singgasana ombak, tersenyum. Pak Wiryo sesekali mengingatkan, jangan lupa syaratnya. Tumbal jangan asal-asalan. Jangan mengurangi porsi. Jangan menipu pelanggan. Sari mengangguk setiap kali, meski dalam hati ia merasa ritual itu seperti pekerjaan tambahan yang melelahkan. Bu, kita hebat sekarang ya, kata Rini suatu pagi sambil mengaduk sayur lodeh. Pesanan tiap hari. Sari tersenyum, tapi di matanya ada guratan was-was. Iya, Rin. Hebat, asal kita jaga semuanya. Papa nama, Sari Catering, yang dulu hanya spanduk lusuk ini diganti neon hijau terang di depan rumah. Mobil sewa untuk antar makanan diparkir di jalanan. Para tetangga mulai bertanya-tanya, kok bisa mendadak maju begitu? Sari hanya menjawab samar, rezeki sudah waktunya. Malam itu, setelah pesanan selesai, ia duduk di teras menatap kain hijau kecil yang kini selalu ia simpan di dompet. Angin kota berhembus biasa saja, tapi dalam hidungnya ada aroma laut. Ia memejamkan mata, mendengar seolah-olah ada ombak jauh di selatan memanggilnya pelan. Di atas kertas, hidupnya sedang mencapai puncak. Tapi di dasar hatinya, ia tahu setiap rezeki yang datang ada harganya. Dan setiap janji ada tagihannya. 2 tahun berlalu sejak malam hijau pertama itu. Nama, Sari Catering, kini dikenal luas. Ia sudah punya dapur besar yang ia sewa di sebuah ruko 2 lantai di pusat kota. Mobil box dengan stiker hijau terang bolak-balik mengantar makanan ke hotel dan gedung pernikahan. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Tapi di balik keberhasilan itu, Sari mulai merasa hidupnya bukan miliknya sendiri. Setiap bulan ia harus mengatur waktu untuk membuat masakan khusus dan membeli hewan laut hidup. Biayanya makin besar karena pesanan tumbal makin istimewa. Ikan segar harus dibeli dari pasar premium, lauknya tidak boleh sembarangan. Kadang Pak Wiryo menyampaikan pesan lewat telepon, Ratu Selatan ingin lebih. Ini bulan penuh, jangan terlambat. Suaminya mulai curiga. Kamu sering keluar malam bawa masakan dan ikan. Sebenarnya kamu ngapain, Sar? Tanyanya suatu malam. Cuma sedekah, Mas. Ada nazar, jawab Sari singkat, mencoba tersenyum. Suaminya menghela napas, merasa semakin jauh dari istrinya. Sari sendiri mulai lelah. Kesibukan mengurus catering yang makin besar membuatnya sering lupa menyiapkan tumbal. Pernah ia hanya mengirim masakan seadanya. Pernah juga ia menitipkan urusan itu pada Pak Wiryo tanpa hadir sendiri. Dalam hatinya ia berpikir,
Aku sudah kerja keras, masa tumbalnya juga harus mewah? Toh mereka tak tahu. Suatu pagi, tanda-tanda ganjil mulai muncul. Panci-panci di dapur mendadak berkarat lebih cepat. Daging ayam yang baru dibeli tiba-tiba busuk meski baru sehari di freezer. Pegawai mengeluh sakit kepala saat memasak. Rini bahkan pernah pingsan tanpa sebab di dekat kompor. Pak Wiryo menelpon dengan suara keras yang jarang ia dengar. "Sari, kau mulai mengurangi syaratnya, ya? Itu tanda peringatan. Ingat janji. Jangan main-main." Sari menggigit bibirnya. Aku capek, Pak. Semuanya berat. Aku butuh waktu. Kalau kau tak sanggup, lebih baik berhenti dengan cara baik. Jangan melanggar janji. Kau tahu akibatnya. Tapi berhenti bukan pilihan. Utangnya masih ada, rumahnya sudah terlanjur besar, gaya hidupnya sudah tinggi. Pesanan pelanggan pejabat tak bisa ia tolak. Ia seperti burung yang terjebak dalam sangkar emas, tampak indah dari luar tapi tercekik di dalam. Malamnya Sari duduk sendirian di ruang kantornya di lantai 2 ruko. Di bawah, para pegawai sibuk menyiapkan catering untuk pesta pernikahan besar. Ia membuka dompet, menatap kain hijau kecil yang sudah mulai pudar warnanya. Ada rasa dingin menjalar di tangannya. Di telinganya samar terdengar suara ombak, meski jarak ke laut selatan ratusan kilometer. Suara itu seperti bisikan, "Jangan lalai." Sari menutup telinga, mencoba mengusir bayangan itu. Tapi di dalam hatinya ia tahu ia sudah melanggar batas tipis yang dulu ia sepakati. Pagi itu udara kota terasa panas meski baru jam 9. Sari berdiri di depan ruko dapur cateringnya, wajahnya pucat. Semalaman ia tak tidur. Ritual bulan lalu ia kerjakan seadanya. Ia hanya mengirim ikan mati ke sungai, tanpa masakan khusus. "Aku sibuk," alasannya. Dalam hati ia merasa takut, tapi juga marah pada aturan yang makin berat. Di dalam dapur, pegawai menyiapkan pesanan besar untuk pesta pernikahan anak pejabat. Rini mengaduk kari ayam, keringat bercucuran. "Bu, kompor kita ini kenapa ya? Api kadang meletup besar," katanya cemas. "Periksa selangnya," jawab Sari datar, matanya merah karena kurang tidur. Menjelang siang, Pak Wiryo menelpon. Suaranya berat. "Sari, aku sudah bilang. Kau melanggar janji lagi. Segera lakukan ritual penebusan sebelum terlambat." Sari menatap kain hijau di tangannya. "Aku nggak bisa, Pak. Aku sibuk. Acara besar ini nggak bisa batal." Hening sebentar, lalu suara Pak Wiryo lirih tapi menusuk, "Kalau begitu bersiaplah. Tagihan akan datang dengan cara yang kau tak duga." Telepon terputus. Sore itu langit mendadak gelap meski bukan musim hujan. Angin kering berputar di sekitar ruko. Para pegawai merapikan boks makanan untuk dikirim. Sari turun ke dapur, memeriksa satu persatu. Di sudut ruangan, kompor besar menyala untuk memanaskan kuah sop. Tiba-tiba api itu meletup besar, menjilat ke atas. Selanggas meledak kecil, suara PSSST panjang terdengar, lalu api menyambar tumpahan minyak. "Api! Api!" teriak Rini panik. Pegawai lain berlarian. Kotak makanan terjatuh, kuah panas tumpah ke lantai. Sari terpaku sejenak, lalu berlari mencari alat pemadam api. Tapi tabung apar sudah kosong. Api cepat menjalar ke rak-rak berisi bumbu dan plastik. Asap tebal hitam memenuhi ruangan. Orang-orang batu keras, berusaha keluar. Sari berteriak, "Cepat keluar semua." Ia menarik tangan Rini, mendorongnya ke pintu belakang. Sirene pemadam kebakaran terdengar di kejauhan, tapi api sudah terlanjur membesar. Kain hijau kecil yang selalu ia simpan di dompet terjatuh ke lantai, terbakar ujungnya. Di tengah kepulan asap, Sari melihat seolah-olah bayangan perempuan bergaun hijau berdiri di ujung dapur, tersenyum samar. Laut di mata bayangan itu beriak, lalu lenyap dalam api. Di luar, warga berkerumun. Pemadam berusaha menyemprotkan air. Sari duduk terkulai di trotoar, wajahnya hitam oleh asap, rambutnya berantakan. Semua pegawainya selamat, tapi dapur cateringnya habis dilalap api. Kotak makanan yang hendak dikirim hangus. Rini mendekat sambil menangis. "Bu, kita selamat semua, tapi habis, semua habis."
Sari menatap langit senja yang merah seperti bara. Dadanya kosong. Ia ingat setiap bulan ia datang ke sungai membawa masakan dan ikan hidup. Ia ingat peringatan Pak Wiryo. Ia ingat janji yang pernah ia ucapkan. Di telinganya kembali terdengar suara yang pernah ia dengar dalam ritual. Aku hanya mengambil apa yang menjadi hakku. Kau yang lupa. Suara itu sedingin angin laut meski di depannya hanya api. Api akhirnya pada menjelang malam. Ruko tinggal rangka besi. Neon hijau, Sari Catering, runtuh. Warga kota bergumam, ada yang merasa kasihan, ada yang bergosip. Sari berdiri di depan puing-puing itu. Pegawai dan suaminya mendekat, mencoba menghibur. Tapi ia hanya memandang ke kejauhan, seolah laut jauh di selatan memanggilnya. Ia masih hidup. Semua orang selamat. Tapi usahanya musnah dalam sekejap. Di dompetnya hanya tersisa potongan kecil kain hijau yang hangus setengah. Ia genggam erat, tidak tahu apakah harus marah, sedih, atau pasrah. Hikmahnya, kesuksesan lewat jalan pintas dan pesugihan selalu berisiko, sedangkan rezeki yang halal dan sabar lebih berkah dan selamat. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.